keseimbangan melalui akulturasi budaya, ekonomi, sosial, politik, dan teknologi. Kini saatnya para pemimpin dan calon pemimpin melihat keseimbangan dari kacamata yang tidak hanya benar, tetapi juga baik. Pemanfaatan sumber daya harus dilakukan dengan arif dan merata. Wajib untuk kepentingan umat, bukan untuk kepentingan golongan, apalagi pribadi. Perubahan datang karena adanya kesadaran kembali pada yang sejati dengan didorong oleh ilmu pengetahuan dan adab. Semakin manusia memahami ilmu dengan senantiasa berendah hati, sampai ke titik tazkiyah, ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dipahami manusia melalui penguasaan literasi dan aksi yang seimbang. Kemampuan keaksaraan dan kewicaraan yang tinggi dapat mendorong kemampuan interpersonal yang lebih fokus, berwawasan, kritis, berpendirian kuat, dan berempati tinggi. Penerbit Peneleh terlahir untuk kebangkitan literasi di Indonesia. Dengan visi menjadi penerbit terkemuka dalam menerbitkan karya yang memicu generasi bangsa berwawasan global untuk menjunjung tinggi kebangsaan dan religiositas, mengemban amanah untuk memacu tumbuhnya semangat generasi muda dalam literasi. Penerbit Peneleh menjiwakan kebangsaan, membumikan religiositas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya cek sound, apakah suara saya masuk ya? Masuk. Suara saya bisa didengar? Sudah. Cek. Bisa. Oh, bisa ya. Sebentar, mohon maaf, ada sedikit gangguan suara yang Zoom yang nggak masuk ke saya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian, teman-teman mahasiswa. Sebelumnya izin perkenalkan, nama saya Ibnu Syifa. Saya pada kesempatan malam hari ini diberi amanah untuk menggantikan moderator seperti apa yang sudah terpampang di pamflet. Sebenarnya hari ini yang memandu acara malam hari ini ada Kak Eva Susianti, karena beliau sedang berhalangan untuk hadir sehingga saya menggantikan beliau untuk memimpin acara pada kesempatan hari ini. Oke, sebelum kita mulai acara pada malam hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan pembaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum masuk ke acara, izinkan saya untuk memberikan salam hormat pada yang terhormat Asosiat Profesor Dr. Haji Deddy Mulyawarman sebagai Ketua Dewan Pembina Yayasan Peneleh yang utama. Yang saya hormati Asosiat Profesor Dr. Arika Mayanti, Ketua Yayasan Peneleh yang utama, Dr. Nofrida Husi Lutfilah, Bendahara Umum Yayasan Peneleh yang utama, dan Dr. Fajar Setio Anggraini selaku Direktur Penerbit Peneleh. Dan yang saya hormati pula di sini ada Ibu Dr. Windy Novita Retri selaku pembedah buku Trihita Karana dan juga penulis buku Trihita Karana yang pada kesempatan hari ini, pada malam hari ini kita baru bisa bersua atau mendengarkan langsung dari Bapak Dr. Putu Sukma Kurniawan. Mudah-mudahan dua penulis berikutnya dari Dr. Sri Ningsih dan Profesor Dr. Cipto Hadi Surwajono bisa bertemu di lain kesempatan. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita memulai agenda bedah buku pada malam hari ini, akan ada sedikit ucapan penyampaian terima kasih gitu ya dari penerbit Peneleh yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Fajar Setio Anggraini kepada Ibu Dr. Fajar Setio Anggraini. Langsung saja saya persilahkan. Baik. Terima kasih Kak Nunu untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasuluh wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, teman-teman mahasiswa yang berbahagia pada kesempatan malam hari ini. Puji syukur kepada Allah, Alhamdulillahirabbil alamin atas segala kenikmatan yang kita rasakan sejak saat kita menerima amanah kehidupan hingga kelak menjelang ajal kita. Semoga Dia senantiasa menaungi kita di dalam ridhonya. Amin. Teriring lantunan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah menyampaikan risalah kebenaran kepada kita hingga pada kita sudah berada di dalam masa yang terang benderang saat ini. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga syafaat beliau akan hadir kepada kita kelak di yaumil akhir. Amin. Terima kasih kami sampaikan kepada yang kami hormati. Ini sahabat saya yang luar biasa, Dr. Windy Noviaratri. Terima kasih Mbak sudah bersedia ditodong untuk membedah buku Trihita Karana dalam implementasi akuntansi berkelanjutan di BUMDesa. Ini beliau ini adalah dosen aktif di Universitas Wahid Hasim Semarang. Kemudian kami ucapkan terima kasih juga sekaligus ucapan selamat kepada Bapak Dr. Putu Sukma Kurniawan, dosen akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha yang juga telah menuliskan buku yang hari ini kita bedah, ya, Trihita Karana dalam implementasi akuntansi berkelanjutan di BUMDesa. Ya, beliau menulis bersama Ibu Dr. Sri Ningsih dan Profesor Dr. Cipto Hadi Sawarjono. Yang kami hormati pula Associate Profesor Dr. Aji Dedi Mulawarman, Ketua Dewan Pembina Yayasan Peneleh yang Utama, kemudian Ibu Associate Dr. Ari Kamayanti, Ketua Yayasan Peneleh yang Utama, serta Dr. Nofrida Kutsi Lutfilah, Direktur Peneleh Research Institute. Bapak, Ibu, dan para mahasiswa peserta acara bedah buku Trihita Karana dalam implementasi akuntansi berkelanjutan di BUMDesa, yang dirahmati Allah, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang sudah hadir secara virtual pada malam hari ini. Saya juga ucapkan terima kasih atas waktu yang sudah disediakan untuk acara ini. Berbahagia sekali malam hari ini di ruang virtual ini kami dapat menggelar kegiatan yang luar biasa, acara rilis dan bedah buku Trihita Karana dalam implementasi akuntansi berkelanjutan di BUMDesa. Acara ini juga merupakan rangkaian kegiatan yang rutin kami adakan ya, untuk rangkaian dari proses penerbitan buku baru begitu ya. Jadi kegiatan ini diadakan kami penerbit peneleh untuk mensosialisasi terbitnya buku-buku baru yang diharapkan bisa memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan dan tumbuhnya literasi di Indonesia. Kami juga berharap kecintaan kita semua terhadap membaca, terhadap literasi ini akan meningkatkan derajat martabat bangsa di mata dunia. Oleh karena itu, bagi yang berminat nanti terhadap buku ini, silahkan ya, akan ada special prize selama acara berlangsung dan nanti akan diinformasikan oleh admin. Baik, tanpa berpanjang kata, izinkan saya mewakili Sivitas Penerbit Peneleh menyampaikan terima kasih yang tiada terhingga kepada semua pihak yang telah berjibaku dengan penuh semangat sejak proses editing hingga terselenggaranya acara rilis dan diskusi buku pada malam hari ini sebagai penanda bagi lahirnya buku baru. Ya. Kami juga mohon maaf yang sedalam-dalamnya apabila selama berlangsungnya acara bedah buku ini nanti banyak kesalahan dan apa yang kami buat sehingga timbul ketidaknyamanan bagi semua pihak.
Kami akan melakukan perbaikan berkelanjutan demi sustainabilitas penerbitan dan dalam rangka mendukung perjuangan Yayasan Penilaian Utama serta seluruh unit penyelenggara kegiatan yang ada di dalamnya. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kami berharap Allah akan menyampaikan berkah kemaslahatan dari langit kepada kita semua yang hadir. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan layar saya kembalikan kepada Kak Nunu. Terima kasih Kak Nunu. Terima kasih banyak Bu Eni atas semangat dan sambutannya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan hari ini sebelum kita masuk ke sesi bedah buku, izinkan saya membacakan sedikit CV Curriculum Fit pembedah kita pada malam hari ini. Pada CV Ibu Dr. Windy Novita Ratri Wardani ya. Beliau adalah dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wahid Hasyim Semarang. Pendidikan terakhir beliau S3 Manajemen Strategik Unisula. Lalu jurnal-jurnal dan tulisan-tulisan beliau diantaranya Religion, Reputation, Culture, A Community Based Tourist Development Approach yang diterbitkan tahun 2022. Lalu ada Keunikan lokal di desa global, wisata heritage di tempur Jepara, berdaya dan inovasi. Ada lagi yang berjudul Destination Innovation Tower Tourist Competitive of Advance. Dan banyak lagi tulisan-tulisan beliau yang sekiranya tidak bisa saya bacakan satu persatu karena nanti waktunya habis hanya untuk membacakan tulisan-tulisan beliau yang luar biasa banyak ini. Tapi sekilas dari apa yang saya lihat dari judul-judul tulisan beliau, memang beliau ini sangat expert di hal-hal kewisataan gitu ya, yang berkaitan dengan mungkin bersinggungan dengan apa yang akan dibahas di buku pada malam hari ini. Oke, tanpa berpanjang-panjang waktu lagi, langsung saja saya persilakan kepada, ini saya nyebutnya Ibu Dr. Novita mungkin ya. Oke, Ibu Dr. Novita, waktu dan layar saya persilahkan. Terima kasih Mas Nunung ya. Oh, iya. Biasanya saya dipanggil Mbak Win. Iya, siap. Ya, izin share screen teman-teman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini saya diperkenankan untuk membersamai Bapak Ibu dan juga teman-teman semuanya, adik-adik semuanya. Saya nggak mau bilang anak-anak ya untuk yang mahasiswa karena saya menolak tua. Jadi untuk adik-adik semuanya yang ikut, alhamdulillah pada malam hari ini Allah mengizinkan saya untuk hadir di acara ini walaupun secara virtual. Terima kasih kepada Ibu Fajar Eni yang telah berbaik hati menodong saya sehingga saya belajar banyak dari buku ini yang luar biasa ini. Terima kasih juga kepada Bapak Putu Suksma, kemudian Bu Sri Ningsih dan Bapak Cipta Hadi Sawarjuwono yang semoga insya Allah next time bisa berjumpa kembali untuk membedah-bedah buku yang lain. Kita gunakan scalpel kita untuk membedah buku-buku yang lain gitu ya. Alhamdulillah juga diterima diberikan kesempatan oleh Yayasan Meneleh untuk sedikit memberikan torehan warna dan wacana baru bagi para pembaca buku ini. Oke, sebelumnya izin Bu Win, iya. mungkin earphone atau headsetnya bisa agak sedikit dinaikkan biar suaranya lebih jelas, soalnya terdengar jauh. Siap. Oke, coba Mas, suaranya saya sudah jelas? Lebih jelas dan lebih enak. Oke, siap. Oke. Seperti yang tadi sudah diperkenalkan oleh Mas Nunu, saya jadi ingat masa kecil saya ya ini ya, Mas Nunu, langsung ada musik. Nama saya Dr. Windy Novia Ratri Wardani. Saya biasanya dipanggil Mbak Win atau Yumar gitu ya, karena nama saya Wardani gitu. Dan pada saat ini saya seorang PNS aktif di Bapeda Jepara, Kabupaten Jepara. Kemudian saya juga diberi amanah untuk membersamai teman-teman
tema, Sing biyen Prabu kan ngono. membersamai teman-teman untuk belajar di Universitas Wahid Hasim Semarang. Ini kalau ada di ruangan nih saya pasti teriak nih. Yang Unwahas mana angkat tangan gitu ya. Tapi karena ini di Zoom saya harus sedikit kalem gitu. Oke teman-teman, ini adalah kontak saya dan saya lupa untuk menuliskan nomor handphone saya, tapi nanti bisa apa bisa DM-an aja ya. Terus GR banget saya kalau ada yang mau DM-in ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi. Ini adalah sebuah buku yang luar biasa menurut saya. Buku ini membahas integrasi konsep kearifan lokal Trihita Kirana yang mencakup harmoni antara manusia dengan Tuhan, dengan sesama, dan juga dengan lingkungan. Kalau di kami di Islam ini adalah tiga konsep hubungan juga yang ada di dalam Islam. Hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah, manusia dengan manusia, hablum minanas, dan manusia dengan alam, hablum minal alam. Gitu ya. Jadi almost similar sebetulnya gitu ya. Dan saya juga baru paham bahwa nilai-nilai atau value yang ada dalam Trihita Karana ini bisa diimplementasikan dalam akuntansi berkelanjutan. Ini quite shocking gitu ya, mengejutkan, dan ini benar-benar membuat saya apa nih gitu kan, apa nih. Nah sekarang mari kita kulik satu persatu teman-teman. Buku ini tujuannya kalau saya lihat dari apa ya, dari awal membaca buku ini, alurnya gitu ya, menarik sekali untuk meningkatkan apa ya, wawasan kita tentang bagaimana nilai-nilai lokal dapat diterapkan dalam pelaporan keuangan yang memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan juga lingkungan. Melalui pendekatan Trihita Karana ini, buku ini menawarkan implikasi praktis sebetulnya bagi BUMDes gitu untuk menerapkan sistem akuntansi yang berkelanjutan, tapi lebih apa ya, lebih membumi, lebih beretika gitu ya, lebih bertanggung jawab, dan juga lebih memperhatikan konsep kebermasyarakatan. Kemudian dalam lingkungan bisnis tentunya ya, setiap organisasi termasuk organisasi kecil, UMKM maupun badan usaha milik desa atau BUMDesa harus mematuhi prinsip keberlanjutan dalam operasinya. BUMDesa ini sekarang beroperasi sebagai organisasi bisnis profesional dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang lebih besar. BUMDesa ini harus dapat memainkan peran penting dalam mencapai SDGs desa dengan menerapkan prinsip keberlanjutan. Nah, salah satu definisi dari prinsip keberlanjutan bisnis itu adalah gimana sih caranya kita untuk mencapai keseimbangan antara aspek ekonomi sosial, lingkungan juga, dan juga keuntungan gitu guys. Jadi bukan hanya sosial dan lingkungan juga, tapi juga nilai-nilai profit juga gitu ya. Nah, pastinya ini akan memberikan ide baru bahwa keuntungan bisnis harus sebanding dengan kontribusinya terhadap masalah sosial dan lingkungan. Nah, kearifan lokal di berbagai wilayah Indonesia itu tentunya bukan hanya Trihita Karana ya, banyak sudah ya. Tapi di dalam konsep dalam buku ini kita mengkaitkan dengan Trihita Karana, di mana BUMDes dapat memainkan peran penting dalam mencapai SDGs desa dengan menerapkan prinsip-prinsip harmoni dengan Tuhan, harmoni dengan people atau masyarakat, dan harmoni dengan nature atau lingkungan atau alam gitu ya. Konsep Trihita Karana ini juga saya baru mengenal konsep ini ketika kemarin saya mengunjungi Bali, dan sahabat saya Bu Eni membawakan sebuah puisi yang berjudul yang sama, Trihita Karana, yang menjadi panduan hidup masyarakat Bali yang bertujuan untuk mencapai keharmonisan antara hubungan manusia dengan Tuhan atau parahyangan, sesama manusia atau pawongan, dan lingkungan atau palemahan. Ini sejalan dengan prinsip keberlanjutan yang diterapkan oleh organisasi dalam menjalin hubungan harmonis dengan para pemangku kepentingan, serta membangun keseimbangan dalam dimensi sosial dan juga lingkungan. Nah, Trihita Kirana ini adalah konsep filosofi hidup masyarakat Bali yang ngajarin kita tentang keseimbangan dan keharmonisan dalam tiga aspek utama tersebut.
hubungan yang harmonis dengan Tuhan ini menekankan pentingnya spiritualitas sembahyang ya kalau di Bali gitu ya, dan ritual keagamaan untuk menjaga keseimbangan dengan Sang Pencipta gitu. Kemudian hubungan harmonis antara sesama manusia, eh, di mana di antaranya adalah menjaga hubungan baik antar individu, contohnya dengan gotong royong gitu, kemudian saling menghormati dan hidup dalam kebersamaan. Selanjutnya, palemahan ini yang menarik, konsep ini menekankan perlunya kita menjaga keseimbangan dan kelestarian alam dengan cara tidak merusak dan hidup selaras dengan alam sekitar, serta memberikan kesempatan untuk generasi selanjutnya menikmati alam yang telah kita jaga tersebut. Jadi kita nggak hanya mengeksploitasi untuk diri kita gitu ya, tapi juga memastikan bahwa anak-anak kita nantinya dapat juga menikmati alam yang kita nikmati seperti itu. Nah, Trihita Karana ini secara keseluruhan menciptakan kehidupan yang seimbang dan damai, gitu ya, baik secara spiritual, sosial maupun ekologis. Nah, ini adalah SDGs desa di mana eh, Sustainable Development Goals desa ini merupakan adaptasi dari tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals yang memiliki 17 tujuan global yang telah ditetapkan oleh PBB ya, untuk dicapai pada tahun 2030. Tapi SDGs desa ini menambahkan satu unsur gitu ya, yaitu kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. Jadi ada 17 tujuan global yang sama dengan Indonesia sebagai tujuan nasional, tapi untuk desa ditambahkan satu, yakni kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. Nah, kita masuk ke inti nih, ke inti buku, dimana akuntansi keberlanjutan ini adalah pendekatan yang mengukur, mencatat, melaporkan dampak keuangan, sosial, dan lingkungan dari kegiatan organisasi. Tujuannya tentu saja untuk memastikan bahwa perusahaan ini nggak hanya fokus pada keuntungan finansial, tapi juga tanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Akuntansi ini mencakup biaya dan dampak lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan operasional seperti pengelolaan limbah, emisi, penggunaan energi, serta upaya dalam pelestarian lingkungan sebetulnya. Nah, akuntansi sosial ini berfokus pada dampak sosial seperti kondisi kerja, hak asasi manusia, tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakatnya bagaimana, dan juga kontribusi pada komunitas lokalnya. Pelaporannya itu juga harus berbasis pada pelaporan triple bottom line. Triple bottom line itu adalah merupakan 3 pilar pembentuk dari sustainable profit atau keuntungan atau ekonomi ya, unsur ekonomi, kemudian people, dampak terhadap manusia dan juga planet, dan dampak terhadap lingkungan. Tujuan utamanya tentunya untuk menyeimbangkan tiga unsur tersebut, ya, agar perusahaan tidak hanya untung pada saat itu, tapi mencapai keberlanjutan. Kan ini yang diharapkan. Gitu. Jadi kita sekarang tidak bisa hanya yang penting untung sekarang gitu ya, membesar sekarang, nggak tahu ntar gimana ntar gitu ya, nggak bisa. Jadi kita harus berpikir bahwa bisnis yang kita lakukan harus sampai bila-bila, kata si Upin Ipin. Kemudian banyak organisasi juga menggunakan standar pelaporan berkelanjutan seperti Global Reporting Initiative atau GRI gitu, Sustainability Accounting Standard Boards atau SASB gitu, dan Integrating Reporting untuk memberikan panduan dalam mengukur dan melaporkan kinerja keberlanjutan mereka. Nah, dengan akuntansi keberlanjutan tersebut, perusahaan tentunya akan dapat meningkatkan transparansi, kemudian reputasi, hubungan dengan pemangku kepentingan dengan menunjukkan komitmen mereka terhadap praktik bisnis yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Lalu bagaimana dengan implikasi Trihita Karana dalam akuntansi keberlanjutannya? Nah, ini bisa dilihat dalam penerapan prinsip harmonitas dan juga keimbangan dalam hubungan spiritual, sosial, dan lingkungan. Parahyangan atau hubungan manusia dengan Tuhan ini menekankan aspek spiritual, menggarisbawahi pentingnya ada etika gitu, etika bisnis, kemudian transparansi dan kejujuran gitu. Kalau orang sekarang itu bilangnya jujuri gitu ya, dalam pelaporan-pelaporan yang dilakukan. Perusahaan harus bertindak dengan integritas dan memastikan bahwa
praktik akuntansi mereka itu benar-benar sesuai dengan nilai-nilai moral dan juga nilai-nilai keadilan. Kemudian pauangan atau hubungan human to human gitu dengan people gitu ya. Implikasinya ini kalau saya baca di buku ini mencakup laporan terkait kesejahteraan karyawan ya bagaimana, kesetaraan gendernya, kemudian kesejahteraan komunitas sekitar, juga tanggung jawab perusahaan dalam memberikan kontribusi yang positif itu bagi masyarakat. Dan sedangkan yang terakhir nih, kelemahan atau hubungan manusia dengan lingkungan, aspek lingkungan dalam Trihita Karana ini mengarahkan perusahaan untuk memasukkan praktik ramah lingkungan dalam laporan akuntansi keberlanjutan. Di antaranya adalah melaporkan dampak operasional mereka terhadap lingkungan, termasuk penggunaan sumber dayanya, bagaimana pengelolaan limbahnya. Sayang kalau sekarang ini kita lagi apa ya, lagi booming-boomingnya, lagi digenjot-genjotnya gitu ya sama pemerintah untuk pengurangan emisi karbon. Nah, itu mungkin nanti juga bisa dimasukkan ke situ. Serta inisiatif untuk mendukung keberlangsungan yang lainnya. Misalnya CSR-nya bagaimana, kemudian bagaimana mereka lebih bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat sekitar gitu ya. Jadi secara keseluruhan konsep Trihita Karana ini menekankan pentingnya keseimbangan antara keuntungan, tanggung jawab, dan juga keberlanjutan lingkungan yang selaras dengan prinsip-prinsip akuntansi keberlanjutan. Nah, jadi di sini bukan hanya melaporkan cuannya saja, gitu ya, profitnya saja, ruginya saja, tapi di sini juga melaporkan unsur-unsur lainnya, gitu ya. Termasuk di dalamnya adalah unsur sosial dan juga unsur lingkungan. Nah, di BUMDes sendiri, Trihita Karana ini ternyata apa ya masuk ke dalam bagaimana mereka itu merumuskan visi dan misi. Badan usaha milik desa atau BUMDes ini kalau saya bilang ini seperti perusahaan mini gitu ya yang dimiliki oleh desa. Nah, eh, kita bisa bayangkan kalau kita itu seperti startup di mana semua warga desa ini bisa berperan serta gitu ya. Dan BUMDes ini dibentuk untuk meningkatkan perekonomian lokal dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di desa. Mulai dari potensi mungkin pertaniannya, mungkin kerajinannya hingga pariwisata atau seni budaya sebagai mitra pengembang pariwisata. Nah, tujuannya bukan cuma profit tentunya, tapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan menciptakan lapangan kerja. Dengan adanya BUMDes ini, warga desa bisa berkolaborasi dan saling mendukung layaknya tim yang berjuang untuk satu tujuan. Nah, cara kerjanya itu bisa dibilang mirip dengan usaha kecil di mana BUMDes ini nantinya akan menjual produk atau layanan kepada masyarakat sekitar. Jadi dia seperti platform gitu ya. Nah, misalnya kalau di desa kita tuh ada kerajinan tangan yang keren, BUMDes ini bisa membantu menjualkan gitu ya. Nah, selain itu juga bisa menjadi wadah untuk pelatihan, pengembangan kapasitas, pemberdayaan masyarakat gitu. Jadi bukan hanya soal bisnis, tapi juga tentang bagaimana komitmen untuk membangun komunitas yang kuat. Dengan BUMDes, desa bisa jadi lebih mandiri dan membangun dirinya sendiri untuk mencapai mandiri gitu ya, desa mandiri ya kalau kalau kita bilang di Bappenas itu desa mandiri. Jadi tidak tergantung pada bantuan luar. Nah, inilah yang membuat desa bisa bersaing di era modern ini. Beberapa peran Trihita Karana itu salah satunya adalah ngebentuk visi dan misi organisasi. BUMDes di Desa Bali seperti eh, yang ada di buku ini, kalau nggak salah di Buleleng ya, ada beberapa BUMDes gitu. Ini mengintegrasikan konsep Trihita Karana dalam visi dan misinya. Visi tersebut dijabarkan dalam tujuan yang berkelanjutan, kemudian diterapkan dalam program kerja yang mendorong nilai-nilai atau value-value tersebut. Kemudian yang kedua adalah menyusun program yang berkontribusi kepada pencapaian indikator SDGs desa. Yang ketiga adalah harmonisasi pemangku kepentingan. Trihita Karana ini berperan dalam membangun hubungan yang baik antara satu orang dengan orang lainnya yang ada dalam organisasi tersebut dengan menjunjung tinggi rasa-rasa empati, kemudian kebersamaan gitu ya. Jadi dengan demikian akan mendorong transparansi, akuntabilitas sehingga menghindari sanksi sosial maupun adat gitu. Karena mereka akan saling membantu, saling mengingatkan gitu. Nah, kearifan lokal semacam ini akan memberikan insight baru bagi organisasi-organisasi lain yang mungkin bisa menerapkan tiga prinsip ini juga. Dan
memang yang kita pikirkan sekarang bukan hanya tentang bagaimana kita mencari profit gitu ya, tapi bagaimana nanti kita juga akan bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita peroleh, apa yang kita belanjakan, apa yang kita gunakan untuk menghidupi diri kita dan keluarga gitu ya. Dan juga harus menyerahkan tanggung jawab atas apa ya, kepemimpinan kita di dunia ini. Karena manusia itu sejatinya kontrak psikologisnya ketika dilahirkan di dunia itu adalah sebagai khalifah Allah atau sebagai pemimpin di dunia gitu ya. Jadi nanti ketika kita sudah nggak ada nih, kita akan menyerahkan estafet kepemimpinan kita kepada generasi berikutnya. Nah, generasi berikutnya akan memimpin apa jika alam yang kita tinggali sudah dirusak gitu kan ya. Jadi kita harus berpikir ke arah sana. Sudah bukan hanya sekedar memiliki profit pada saat ini gitu. Em, kita sampai pada conclusion. Semoga saya ngomongnya nggak kebangetan ya, karena kebiasaan relay maju apa kuliahnya agak cepat gitu, pemadatan. Jadi ya begini, ngomongnya cepat. Em, buku ini merupakan sebuah buku yang luar biasa, memberikan insight yang baru kepada kita bahwa sebetulnya nilai-nilai eh, nilai-nilai tradisi, nilai-nilai budaya dan juga nilai-nilai lokal lokal custom gitu ya, itu ternyata bisa kita implementasikan ke dalam prinsip berkelanjutan, ke dalam praktik akuntansi gitu ya. Dan ke depan mungkin semoga semoga gitu ya, pemerintahan kita yang baru juga akan berpikir bukan hanya untuk hari ini tapi juga untuk masa depan, bukan hanya untuk diri mereka sendiri tapi juga untuk masyarakat luas, dan bukan hanya diri mereka dan masyarakat tapi juga dengan Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan yang Maha Esa gitu ya. Nah, eh, penerapan konsep Trihita Karana dalam akuntansi BUMDes ini menjelaskan bahwa filosofi Bali yang luar biasa ini mengajarkan kita keseimbangan antara manusia, lingkungan, dan Tuhan. Ini ternyata bisa dipakai juga untuk membuat laporan keuangan yang lebih dari sekedar hitung-hitungan angka, lebih dari sekedar hitung-hitungan uang. Dan dengan konsep ini, BUMDesa juga bukan cuma fokus cari untung, tapi juga peduli sama kesejahteraan warga dan lingkungan sekitar. Jadi keunikan pendekatan ini adalah penggabungan kearifan lokal dengan akuntansi modern. Jadi selain menghitung laba, mereka juga akan mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungannya. Insight yang saya pikir adalah sebuah core insight gitu ya, yang saya dapatkan dari sini adalah BUMDes ini akan bisa jadi lebih transparan dan bertanggung jawab. Kemudian mereka melakukan segalanya dengan etis gitu ya, dan tidak hanya memikirkan pada bagaimana mereka bertanggung jawab pada manusia gitu, tapi mereka juga bertanggung jawab pada Allah Subhanahu wa taala sambil membangun hubungan yang kuat dengan masyarakat dan menjaga alam sehingga bisa lebih mandiri dan kompetitif. Dan ini benar-benar membuat saya ternyata gitu. Yang saya tahu Trihita Karana ini banyak dipakai untuk pariwisata gitu ya di Bali. Nah, ternyata bisa gitu ya dipakai di prinsip-prinsip pelaporan keuangan. Good job kalau saya bilang untuk para penulis luar biasa. Jadi saya akan tutup dengan sebuah pantun. Pergi ke pasar membeli celana. Jangan lupa bajunya juga. Dengan terapkan Trihita Karana, BUMDesa maju, budaya terjaga. Terima kasih Bapak dan Ibu. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaiannya Ibu Dr. Windy. Oke, mungkin dari Bapak Ibu jika ada pertanyaan yang ingin didiskusikan akan kita diskusikan di akhir ya, di akhir sesi nanti. Kita nanti coba masuk ke perspektif penulis buku itu sendiri dulu. Nah, tapi sebelum kita masuk ke perspektif penulis buku, kita ada sedikit jeda iklan gitu ya dari penerbit Peneleh. Mungkin saya izin share screen dan selamat menikmati.
Terima kasih Bapak Ibu telah menyaksikan sedikit iklan dari kami penerbit Peneleh. Memang kita di Yayasan Peneleh yang utama itu selalu berpegang teguh pada suatu idealisme yang beridealisme religiusitas, kebangsaan dan kebudayaan ya, yang ini pun mencermin atau terturunkan kepada penerbit kita yaitu penerbit Peneleh, sehingga apa-apa yang diterbitkan di penerbit Peneleh itu selalu bernafaskan tentang religiusitas, kebudayaan dan kebangsaan, seperti apa yang dibedah oleh Bu Win tadi, manggilnya Bu Win ya, atau Bu Novi sih, lebih enak Bu Novi kayaknya kalau saya Bu. oleh Bu Silakan. no, oleh Bu Novi tadi, bagaimana akuntansi keberlanjutan itu menghubungkan tiga aspek penting gitu ya, di antara hubungan antara manusia, hubungan dengan Tuhannya, dan hubungan dengan lingkungan dan alam itu sendiri, yang memang itu diangkat dari dasar kebudayaan. Nah, itu sangat cocok diterbitkan di penerbit Peneleh. Jadi bagi Bapak Ibu yang memang memiliki tulisan-tulisan yang memang bernuansa atau eh, apa ya, memiliki semangat perubahan gitu ya, kita sangat menerima naskah-naskah Bapak Ibu untuk kita terbitkan menjadi buku di penerbit Peneleh ini sendiri. Oke, mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan terkait iklan sejenak ini. Tapi sebelum masuk ke Pak Dr. Sukma ya, alangkah baiknya kita foto bersama dulu ya. Tadi kelupaan, kita belum foto bersama gitu. Nah, ini saya undang kepada Bapak Ibu dan teman-teman sekalian untuk open cam sejenak, kita laksanakan foto bersama. Oke, silakan Bapak Ibu untuk open cam. Oke, di sini ada 2 slide di layar monitor laptop saya, jadi saya akan jepretnya 2 kali ya. Pose saja, pose dengan senyum termanisnya, karena saya tidak tahu Bapak Ibu berada di slide yang kemana nantinya gitu. Saya mulai hitung, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas sesi fotonya. Oke, tanpa memperpanjang waktu, langsung saja saya persilahkan kepada Bapak Dr. Sukma untuk menjelaskan isi tentang buku yang beliau tulis ini gitu. Kita coba lihat dari perspektif penulis. Saya sapa dulu sebelumnya. Assalamualaikum Bapak Dr. Sukma. Assalamualaikum Kang Nunu, selamat malam, salam sehat untuk kita semua. Oke, selamat malam. Sehat nih Bapak? Sehat selalu Kang Nunu. Ini lagi di Bali Iya, atau di lagi Jawa? Singaraja, lagi di Bali. Singaraja di Bali. Langsung di ini ya, di dasar ideologi Trihita Karananya sendiri. Oke, Siap. langsung saja saya persilahkan kepada Bapak Sukma. Terima kasih Kang Nunu atas waktunya. Saya buka dengan salam dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Om Swastiastu. Yang terhormat Kang Nunu selaku moderator yang telah memandu kegiatan malam hari ini. Terima kasih atas kesempatannya. Yang saya hormati Ibu Win Wardani yang telah luar biasa memberikan pembedahan terhadap buku yang saya tulis. Semoga berkenan atas isi bukunya, Bu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas komentar dan saran dari Ibu Win Wardani. Yang saya hormati pimpinan dari yayasan yang utama dan Peneleh Riset Institute, Bapak Aji Dedi Mulawarman, kemudian Ibu Arika Mayanti dan Ibu Nofrida. Terima kasih atas mungkin selama ini materi-materi atau ide-ide sudut pandang baru yang telah diberikan kepada teman-teman gitu ya, akademisi yang telah luar biasa diberikan. Terima kasih banyak. Kemudian kepada pimpinan di yayasan, mohon maaf, kepada pimpinan di penerbit Peneleh, Ibu Anggraini, dan juga Ibu Dwi yang selama ini telah saya repotkan dalam proses penerbitan buku ini. Terima kasih banyak telah berkenan untuk menerbitkan buku dari saya, Ibu Ningsi dan Prof. Cipto Hadi. Terima kasih banyak atas
bimbingannya dan perkenan bantuannya sehingga buku ini dapat diterbitkan dan dibaca oleh halayak dan masyarakat luas seperti itu. Sebelumnya saya mohon maaf karena Ibu Ningsih dan Prof. Cipto Hadi ada kegiatan lain sehingga beliau belum bisa hadir pada kegiatan malam ini. Namun beliau berdua mengucapkan terima kasih banyak kepada penerbit Peneleh dan salam kepada kita semua. Semoga buku ini nantinya dapat diterima dengan baik dan dapat dikembangkan sebagai riset-riset di masa depan. Kemudian saya tidak lupa juga menyapa dari teman-teman yang hadir di Zoom pada malam ini, Ibu Bapak rekan-rekan sejawat dari Departemen Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha Bali, terima kasih telah berkenan hadir. Kemudian tadi juga saya lihat ada beberapa rekan dari Prodi S3 Akuntansi Universitas Airlangga dan alumni dan juga salah satu guru saya, Pak Agung Satya Utama tadi sempat hadir juga. Terima kasih telah berkenan hadir. Semoga hasil diskusi kita malam hari ini dapat membawa berkah dan sudut pandang baru bagi Ibu Bapak sehingga nantinya riset-riset terkait BUMDesa ini dapat dikembangkan di masa depan. Izin Kang Nunu saya untuk berbagi layar terkait dengan isi buku saya. Jadi tadi Bu Win sudah dengan luar biasa menyampaikan isi buku saya. Jadi saya mencoba untuk melengkapi isi buku ini dari perspektif penulis. Tuh. Sudah terlihat Sudah, Kang Nunu ya. Oke. sudah bisa dilanjut. Terima kasih Kang Nunu. Ya, terima kasih. Jadi judul dari buku kami adalah Trita Karana dalam Implementasi Akuntansi Keberlanjutan di BUMDesa. Perlu saya sampaikan bahwa buku ini adalah hasil riset saya ketika menempuh pendidikan tinggi di Universitas Airlangga ketika melanjutkan studi dengan bimbingan dari Prof. Cipto Hadi dan Ibu Ningsih begitu. Kemudian ide untuk menulis buku ini sebenarnya muncul dari Prof. Cipto Hadi yang menyampaikan kenapa tidak disusun buku sehingga hasil riset ini bisa disebarkan secara luas. Jadi tidak hanya tinggal di perpustakaan dan menunggu waktu untuk dibuang gitu. Jadi beliau memberikan motivasi kepada saya untuk menyusun buku sehingga ini bisa dibaca oleh halayak luas. Memang dari tujuan buku ini itu sebenarnya ada dua, bahwa yang pertama adalah memberikan sudut pandang baru terkait mungkin tidak sebuah konsep yang selama ini kita bahas selalu di perusahaan-perusahaan besar itu kita bawa dalam organisasi bisnis kecil, dalam konteks ini adalah BUMDesa. Nah, selama ini kita melihat selalu akuntansi keberlanjutan itu selalu dibahas pada level-level yang tinggi gitu ya, level-level perusahaan multinasional, perusahaan publik. Dan kita lupa bahwa organisasi bisnis kecil seperti BUMDesa yang saya temukan itu ternyata mereka sudah melakukan praktek keberlanjutan tanpa mereka sadari gitu. Jadi poin riset saya adalah ternyata BUMDesa yang kita mungkin anggap selama ini eksisnya itu tidak terlalu besar gitu, ternyata mereka sudah menerapkan praktek keberlanjutan. Kemudian yang kedua dari topik buku ini tujuannya adalah memberikan argumentasi atau penjelasan secara ilmiah begitu bahwa ternyata BUMDesa itu juga memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk mengimplementasikan konsep akuntansi keberlanjutan, sebuah konsep baru yang telah banyak dibahas pada perusahaan-perusahaan publik gitu. Jadi di buku ini kami mencoba memberikan argumentasi kepada pembaca bahwa ternyata BUMDesa pun juga memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk akuntansi keberlanjutan di masa depan. Nah, untuk motivasi dari riset ini sebenarnya karena ada isu SDGs desa yang seperti tadi Ibu Win sudah jelaskan. Selama ini pemerintah pusat itu telah menerjemahkan SDGs yang secara global itu pada level desa melalui SDGs desa. Jadi Ibu Bapak yang mungkin risetnya di komunitas sosial desa, tentu isu SDGs desa ini menjadi isu yang krusial mengingat salah satu indikator dari pembangunan desa sekarang adalah pencapaian dari SDGs desa begitu. Dan selama ini kita melihat bahwa di lapangan pencapaian SDGs desa ini selalu tugasnya adalah pemerintah desa seperti itu. Dan saya melihatnya ternyata SDGs desa ini kan pencapaiannya harus bersifat
kolaboratif ya. Jadi semua elemen di dalam desa itu memiliki peran yang krusial dalam pencapaian indikator SDGs desa. Dengan hadirnya BUMDes, maka saya berpikir BUMDes itu ternyata punya peran tidak hanya untuk sisi finansial, tapi indikator-indikator dari SDGs desa itu juga bisa dicapai dari eksistensi BUMDesa di sebuah komunitas sosial desa. Kemudian motivasi yang kedua, kami berpikir bahwa akuntansi sekarang itu tidak hanya sebagai eh, apa namanya alat untuk kepentingan kelompok tertentu saja. Nah, beberapa literatur itu menyampaikan bahwa akuntansi sekarang itu adalah sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan bersama. Jadi, bagaimana akuntansi itu sekarang dipakai oleh manajemen organisasi sebagai alat untuk mencapai social welfare begitu. Jadi bukan hanya kesejahteraan bagi manajemen atau pemegang saham saja, tapi juga kesejahteraan bagi komunitas sosial dan juga lingkungan yang ada di desa. Jadi dua motivasi inilah yang membuat kami tertarik untuk meriset terkait akuntansi keberlanjutan di BUMDesa ini. Kemudian untuk kesenjangan risetnya perlu kami jelaskan juga bahwa kami melihat bahwa riset-riset akuntansi keberlanjutan itu sudah cukup jenuh pada area perusahaan publik ya. Kalau kita melihat mungkin dengan pendekatan kuantitatif gitu, jadi risetnya sudah sangat jenuh. Dan belum banyak studi dalam konteks organisasi bisnis kecil yang menggunakan kearifan lokal yang berhubungan dengan sustainability atau keberlanjutan itu dalam kerangka berpikir untuk akuntansi keberlanjutan. Jadi saya dan pembimbing gitu merasa bahwa ini adalah area riset yang harus kami isi. Ini area riset yang sebenarnya di Indonesia begitu banyak kearifan lokal yang berhubungan dengan konsep keberlanjutan begitu, sehingga kita coba area riset yang menurut kami masih perlu diteliti lebih lanjut begitu. Sehingga nanti luaran dari buku ini, jika misalkan Ibu Bapak membaca, nanti akan ada sebuah kerangka konseptual bagaimana nantinya akuntansi keberlanjutan itu dapat diimplementasikan di BUMDesa begitu dengan berbasiskan kearifan lokal Bali yaitu Trihita Karana. Nah, kemudian kami juga melihat apa urgensi dari isu ini di Indonesia begitu ya. Jadi kami menemukan beberapa sumber berita yang menyatakan terkait bagaimana pentingnya laporan keberlanjutan BUMDesa gitu. Meskipun implementasinya sekarang belum ada gitu. Jadi isu ini masih terus bergulir dan sumber-sumber ini menjadi salah satu argumentasi kami bahwa kedepannya isu ini akan menjadi isu yang krusial di Indonesia begitu. Nah, jadi kami langsung ke isi buku. Jadi sebagai gambaran bahwa saat ini BUMDesa di Indonesia itu telah menjadi organisasi berbadan hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021. Nah, dengan BUMDesa menjadi organisasi berbadan hukum, maka kami meyakini bahwa BUMDesa di masa depan itu akan setara dengan organisasi bisnis lainnya. Termasuk juga terkait dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Nah, selama ini BUMDesa itu dari literatur yang kami baca itu memiliki dua peran, yaitu penggerak ekonomi desa, jadi agregator dari PAD desa, kemudian maksimalisasi potensi desa dan aspek kewirausahaan desa. Dan yang kedua perannya adalah dalam konteks pemberdayaan masyarakat desa. Sarana untuk literasi keuangan, peningkatan SDM, kesetaraan gender, dan seterusnya. Nah, dari hasil riset yang kami temukan, ternyata kami menemukan ada satu peran lagi dari BUMDesa yang berhubungan dengan aspek sumber daya alam di desa, yaitu aspek keberlanjutan. Jadi beberapa BUMDesa yang sebagai contoh dari BUMDesa yang kami teliti itu memiliki bisnis air yang secara finansial seharusnya menguntungkan, potensi airnya melimpah begitu, tapi manajemen secara sadar tidak melakukan maksimalisasi terkait potensi SDA tersebut. Jadi mereka melihat bahwa tidak seharusnya desa kami yang dianugerahi sumber daya air yang sangat banyak ini, kami secara serakah melakukan eksploitasi alam yang terlalu berlebihan demi keuntungan secara finansial gitu. Jadi saya melihat di sini ternyata BUMDesa sekarang itu sudah memiliki peran dalam aspek keberlanjutan, yaitu bagaimana memastikan sumber daya desa itu dapat dinikmati oleh generasi berikutnya begitu. Jadi disinilah hasil riset yang bisa saya sampaikan yang cukup membuat apa namanya saya cukup terkejut juga ketika ada suatu organisasi bisnis memiliki sumber daya alam yang
luar biasa potensinya, tapi tidak dimaksimalisasi karena ingin memastikan bahwa sumber daya alam itu dapat dinikmati oleh generasi berikutnya. Jadi kalau kita berpikir secara rasional, tentu kalau sumber daya airnya melimpah, kita perbesar debitnya, kemudian pipanya kita diameter pipanya kita perbesar, kemudian kita tambah jaringan airnya dan seterusnya sehingga arus kas masuknya menjadi lebih banyak begitu. Tapi manajemen BUMDesa yang kami teliti itu memiliki pemikiran berbeda. Jadi mereka tidak hanya berpikir pada going concern dari organisasinya, tapi juga berpikir pada going concern dari sumber daya desanya. Karena itu adalah ruang hidup mereka begitu. Karena BUMDesa diisi oleh orang-orang desa yang ruang hidupnya adalah di desa begitu. Jadi mereka tidak ingin merusak ruang hidup mereka karena finansial gitu. Jadi peran dalam aspek keberlanjutan inilah yang membuat kami yakin bahwa BUMDesa dapat mengimplementasikan akuntansi keberlanjutan di masa depan. Karena nilai-nilai dari sustainability itu sudah menginternalisasi di dalam diri manajemen seperti itu. Nah, kemudian pada faktanya kami menemukan bahwa manajemen BUMDesa itu tidak menyadari bahwa mereka sudah melakukan praktek keberlanjutan yang selama ini kita banyak bahas dalam literatur-literatur ilmiah begitu. Selama ini kita berpikir bahwa manajemen harus memiliki knowledge dulu terkait praktek keberlanjutan, mereka harus memahami teori keberlanjutan apa dan seterusnya, baru setelah itu mereka bisa mengimplementasikan akuntansi keberlanjutan. Tapi di BUMDes yang kami temukan, mereka tidak mengetahui apa itu sustainability, mereka tidak memiliki pemahaman terkait akuntansi keberlanjutan, tapi yang mereka miliki adalah internalisasi nilai-nilai kearifan lokal, Trita Karana, kemudian kearifan lokal setempat yang berhubungan dengan sustainability, sehingga itu menjadi sebuah knowledge baru untuk manajemen BUMDesa begitu. Jadi ketika saya tanya, apakah Bapak memahami konsep sustainability? Jawabannya tidak. Apakah Bapak memahami bahwa ada konsep akuntansi keberlanjutan? Jawabannya tidak. Tapi secara praktek mereka sudah melakukan praktek keberlanjutan yang saat ini kita banyak bahas di universitas. Jadi kesimpulannya manajemen BUMDesa itu tidak memahami teori-teori tentang keberlanjutan, tapi mereka sudah melakukan praktik keberlanjutan berdasarkan pemahaman terkait filosofi Trita Karana dan juga nilai-nilai dari kearifan lokal. Nah, inilah yang mendasari kami untuk menggunakan Trita Karana sebagai basis dalam menyusun kerangka kerja konseptual untuk implementasi akuntansi keberlanjutan di BUMDesa. Nah, kami menemukan ada 4 hal yang membuat BUMDesa itu melakukan praktek keberlanjutan. Yang pertama adalah ikatan emosional antara manajemen BUMDesa dengan desanya. Jadi desa adalah ruang hidup mereka, tentu mereka tidak akan merusak ruang hidup mereka begitu. Berbeda dengan perusahaan tambang yang kantornya di Jakarta tapi mereka beroperasi di Kalimantan begitu. Manajemennya ada di Jakarta, kemudian operasinya di Kalimantan. Jadi ketika nanti di Kalimantan, mohon maaf terjadi banjir, tentu kantor di Jakarta juga tidak ikut banjir kan. Jadi tidak ada ikatan emosional antara manajemen begitu dengan sumber daya yang dieksploitasi begitu. Jadi ketika manajemen itu tinggal di ruang hidup yang sama begitu dengan sumber daya alam yang dieksploitasi, ada ikatan emosional di sana. Nah, inilah yang salah satu faktor yang menurut kami membuat mereka bisa mengimplementasikan praktek keberlanjutan. Jadi ada ikatan emosional antara manajemen dengan desanya, dengan ruang hidup mereka begitu. Kemudian yang kedua ada kontrak sosial. Jadi manajemen itu memiliki kontrak sosial dengan masyarakat desanya. Jadi mau tidak mau ketika nanti ada kesalahan dalam pengelolaan BUMDesa, jadi di Bali itu ada istilahnya hukuman adat. Hukuman adat itu lebih menakutkan dibanding hukuman secara negara begitu. Nah, kontrak sosial inilah yang mengikat, ada hukum adat di sana. Beberapa BUMDesa itu juga memasukkan hukum adat begitu ya, terkait atau apa ya istilahnya ya, beberapa istilah hukum adat gitu ya di Bali itu juga dimasukkan dalam kontrak antara manajemen dengan pemerintah desa. Nah, itu yang hukuman adat, kemudian kontrak sosial yang terjadi antara manajemen dengan pemerintah desa, itulah yang membuat mereka harus memastikan bahwa sumber daya alam di desa itu tidak dieksploitasi secara berlebihan begitu. Kemudian hal yang
mendukung juga praktek keberlanjutan di BUMDes itu adalah kearifan lokal yang melingkupi komunitas sosial di desa. Nah, kearifan lokal inilah yang membuat kami melihat eh, meskipun manajemen itu tidak memiliki knowledge terkait dengan konsep keberlanjutan, tapi kearifan lokal yang sesuai dengan nilai-nilai keberlanjutan itulah yang membuat mereka bisa mengimplementasikan praktek keberlanjutan. Jadi kearifan lokal seperti Trihita Karana, kemudian beberapa kearifan lokal spesifik yang ada di desa yang sudah saya tulis di buku itu juga sangat membantu mereka untuk memahami model-model bagaimana praktek keberlanjutan yang bisa diimplementasikan di BUMDesa begitu. Dan yang terakhir adalah komitmen manajemen. Jadi komitmen manajemen itu sangat krusial karena keputusan dari BUMDesa itu selain dari musyawarah desa juga ditentukan oleh direktur BUMDesa. Jadi ketika direktur BUMDesa itu sudah memiliki komitmen untuk menjaga sumber daya alam agar tidak dieksploitasi terlalu berlebihan, maka itu menjadi hal yang krusial untuk BUMDesa melakukan praktek keberlanjutan. Jadi 4 hal inilah yang kami temukan untuk memberikan wawasan baru kepada pembaca bahwa 4 hal inilah yang membuat BUMDesa itu mampu melakukan praktek keberlanjutan tanpa memiliki knowledge terkait dengan konsep keberlanjutan yang selama ini kita bahas di universitas ataupun kita bahas di literatur-literatur ilmiah. Nah, jadi di buku pun sudah saya tuliskan beberapa akuntansi keberlanjutan yang saat ini sudah diimplementasikan di BUMDesa begitu. Misalkan dari praktek dimensi ekonomi, ada di hasil usaha dari kita sebagai PA di desa, tapi ada juga distribusi hasil usaha dari BUMDesa kepada pemangku kepentingan di desa, misalkan kepada eh, penyandang disabilitas, kemudian organisasi kepemudaan, Suba. Jika Ibu Bapak mengetahui, Suba itu adalah semacam organisasi terkait yang mengelola pertanian begitu di desa. Jadi distribusi hasil usaha ini tidak hanya diserahkan ke desa saja, tapi juga kepada stakeholder lain yang sebenarnya sangat terkait dengan BUMDesa begitu. Jadi kami melihat adanya distribusi hasil usaha dari BUMDesa kepada pemangku kepentingan inilah yang menjadikan mereka mengimplementasikan salah satu akuntansi keberlanjutan dari dimensi ekonomi. Kemudian dari dimensi sosial, BUMDesa sudah menganggarkan dana sosial dari hasil usahanya. Kemudian ada dana peningkatan kompetensi SDM dan juga ada upaya pada kesejahteraan karyawan. Misalkan ada pemberian tunjangan hari raya, kesempatan kerja bagi pemuda lokal, kesetaraan gender, kemudian dimensi sosial juga terkait komitmen anti fraud dan anti korupsi. Nah, itu juga menjadi contoh dari akuntansi keberlanjutan yang kami identifikasi di BUMDesa. Sayangnya praktek dimensi lingkungannya belum ada. Jadi belum ada BUMDesa yang mungkin mencatat biaya terkait pengolahan sampah, investasi di mesin pengolahan sampah, dan seterusnya. Jadi ini belum menjadi sebuah perhatian mungkin yang krusial. Tapi dari kami adanya praktek di dimensi ekonomi dan dimensi sosial sudah cukup memberikan gambaran bahwa implementasi akuntansi keberlanjutan ini menjadi potensi yang menarik untuk diteliti saat ini dan di masa depan. Nah, jadi di buku tersebut kami juga mencoba untuk menghubungkan bagaimana teori-teori yang terkini yang bisa membahas akuntansi keberlanjutan, jadi menggunakan teori legitimasi dan teori pemangku kepentingan, dan juga kami hubungkan dengan Trihita Karana. Jadi bagaimana 3 hal ini itu bisa menjadi dasar dalam menyusun sebuah kerangka kerja konseptual untuk implementasi akuntansi di keberlanjutan di BUMDesa begitu. Untuk teori legitimasi kami pergunakan untuk menjelaskan kerangka kerja konseptual untuk kinerja keberlanjutan atau sustainability performance dan sustainability reporting. Dan teori pemangku kepentingan kami pergunakan untuk menjelaskan yang stakeholder engagement atau model untuk keterlibatan pemangku. Ini coba sampaikan begitu, yaitu kerangka kerja untuk kinerja keberlanjutan, kerangka kerja untuk pelaporan keberlanjutan, dan kerangka kerja untuk melibatkan pemangku kepentingan dalam proses implementasi akuntansi keberlanjutan di BUMDesa. Nah, jadi ini sudah masuk ke pembahasan, jadi mungkin kami berikan contoh
indikator kinerja keberlanjutan yang mungkin relevan saat ini di BUMDesa. Jadi ada kinerja ekonomi, kinerja sosial, dan kinerja lingkungan. Kemudian dari kinerja sosial itu kami menggunakan beberapa pedoman dari Sustainability Balance Scorecard. Jadi ada perspektif pelanggan, perspektif pembelajaran pertumbuhan, kemudian juga ada perspektif proses bisnis internal dan perspektif sosial. Jadi ini adalah indikator yang menurut kami nanti bisa ini masih indikator kualitatif nih, Bapak. Kami belum berpikir untuk mengkuantifikasikan nanti karena ada beberapa literatur yang mencoba untuk menyusun kuantifikasinya, tapi kami masih dalam konteks indikator secara kualitatif. Indikator-indikator yang kami temukan ini berasal dari hasil observasi, wawancara, semi terstruktur dan juga analisa dokumen gitu. Jadi kami sudah mencoba untuk menyusun beberapa indikator kinerja yang bisa nantinya diimplementasikan untuk BUMDesa di masa depan. Dan terkait juga dengan SDGs desa seperti yang disampaikan oleh Ibu Win tadi, kami juga mencoba untuk menghubungkan bagaimana indikator yang tadi sudah disusun dengan pencapaian indikator dari SDGs desa. Jadi kami berpandangan bahwa aktivitas di BUMDesa itu seharusnya bisa mendukung pencapaian indikator SDGs desa. Jadi pencapaian indikator SDGs desa itu bukan hanya tugas dari pemerintah desa saja, tapi seluruh elemen di desa memiliki peran yang krusial begitu dalam pencapaian SDGs desa. Jadi beberapa indikator kami cantumkan, kemudian dia relevan dengan pencapaian SDGs desa yang mana begitu. Sehingga dengan tabel ini kami ingin menunjukkan kepada pembaca bahwa BUMDesa pun sekarang itu sudah memiliki peran begitu dalam pencapaian indikator SDGs desa. Jadi peran BUMDesa itu bukan hanya untuk hasil usaha saja atau finansial saja, tapi berbagai aktivitas yang ada di BUMDesa itu ternyata sudah sesuai begitu dengan pencapaian dari indikator SDGs desa. Nah, ini adalah kerangka kerja yang kami usulkan begitu untuk implementasi kinerja keberlanjutan di BUMDesa. Untuk gambarnya nanti Ibu Bapak bisa temukan di buku. Jadi ada beberapa langkah yang bisa diimplementasikan begitu bagi manajemen yang ingin mengimplementasikan kinerja keberlanjutan di BUMDesa. Nah, karena ini masih bersifat konseptual, tentu masih bisa diperdebatkan. Kami sangat menerima saran, masukan, dan komentar Ibu Bapak terkait dengan kerangka kerja yang kami usulkan, dan tentu beberapa revisi atau perbaikan bisa dilakukan begitu di riset-riset masa depan. Nah, ini adalah kerangka kerja konseptual dari sisi pelaporan keberlanjutan begitu. Jadi kami sudah menjelaskan latar belakangnya adalah dari nilai THK dan Trihita Karana dan SDGs desa. Kemudian kami juga tambahkan pembahasan dari teori legitimasi, ada 4 fase begitu dan 3 tahap. Nah, ini sudah kami tuliskan di buku juga. Kami juga menerima saran dan kritik jika misalkan ada Ibu Bapak yang ingin menambahkan atau nanti ada riset lanjutan juga kami sangat mendukung. Misalkan jika Ibu Bapak juga tertarik untuk melanjutkan riset ini, kami sangat terbuka untuk itu begitu. Dan ini adalah kerangka kerja terakhir yang kami susunkan, yaitu kerangka kerja untuk keterlibatan pemangku kepentingan, karena kami berpikir bahwa implementasi akuntansi keberlanjutan di BUMDesa tentu memerlukan dukungan dari seluruh stakeholder yang terkait dengan BUMDesa begitu. Dan ini adalah kerangka kerja yang kami usulkan. Untuk penjelasannya nanti Ibu Bapak bisa lebih lengkap baca di buku begitu. Dan yang terakhir ini adalah kerangka kerja komprehensifnya, yaitu gabungan dari ketiga tadi. Jadi ada penjelasannya sudah ada di buku. Kalau dijelaskan di sini mungkin nanti saya dinotis oleh Kang Nunu gitu, waktunya nggak cukup gitu ya. Nanti silakan Ibu Bapak bisa baca di buku terkait dengan kerangka kerja komprehensif begitu yang kami coba susun. Bagaimana nantinya ketiga kerangka kerja itu bisa diimplementasikan di BUMDesa. Kami juga mengidentifikasi hambatan dan tantangan begitu yang terjadi saat ini jika ingin mengimplementasikan akuntansi keberlanjutan. Hambatan dan tantangan ini juga bisa menjadi saran kami untuk riset di masa depan begitu. Bagi Ibu Bapak yang tertarik di isu ini, nah ini beberapa hambatan dan tantangan yang kami identifikasi dari internal organisasi dan juga dari eksternal organisasi begitu.
Dan yang terakhir sebagai penutup di buku kami juga memberikan tindak lanjut begitu kepada pemangku kepentingan yang terkait. Kira-kira hasil riset ini bisa dipergunakan dalam konteks apa begitu. Jadi sudah siogianya kita sebagai peneliti memberikan saran begitu ya, tindak lanjut kepada pemerintah desa atau pemerintah kabupaten apa kiranya yang dapat dilakukan setelah hasil penelitian ini dilakukan begitu. Jadi silakan Ibu Bapak bisa lebih lengkapnya baca di buku. Dan terakhir terima kasih banyak kepada Nerbit Peneleh yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Kami sebagai penulis, saya mewakili Prof. Cipto Hadi dan juga Ibu Ningsih menyampaikan terima kasih banyak. Mohon maaf jika dalam penulisan atau dalam isi buku ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga buku ini dapat bermanfaat dan kami sangat terbuka jika ada Ibu Bapak yang ingin melanjutkan riset ini begitu atau memasukkan kearifan lokal lain dalam kerangka kerjanya atau bahkan mengimplementasikan kerangka kerjanya di BUMDesa di daerah masing-masing. Kami sangat terbuka sehingga nanti hasil riset ini dapat dibahas, didiskusikan dan juga dapat diimplementasikan di masa depan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya kembalikan ke Kang Nunu. Terima kasih, ini Kang. Baik, terima kasih Pak Sukma atas penjelasan dan penjabarannya terkait isi buku. Menarik ya teman-teman apa yang dibahas tadi. Tadi saya memang juga sedikit teringat. Saya pernah membaca jurnal tentang Subak ya, Subak tentang penelitian Buniswatin, mungkin penelitiannya Buniswatin ya, penelitian tentang Subak. Memang ternyata di sana saya temukan juga akar dasar filosofis berpikirnya menggunakan Trihita Karana itu sendiri gitu. Tadi juga sudah sempat disinggung oleh Pak Sukma gitu. Memang ternyata saling berkaitan gitu ya, satu dengan yang lain. Baik teman-teman, pada kesempatan malam hari ini saya buka forum diskusi ya, bagi teman-teman yang ingin mengetahui lebih lanjut terkait isi buku, langsung tanya kepada penulisnya. Di sini juga ada Bu Dr. Novi, bisa tanya dari perspektif pembedah seperti apa gitu. Jika ingin ada yang didiskusikan, saya persilahkan teman-teman bisa lewat chat room ataupun langsung raise hand. Oke, silahkan teman-teman. Kelihatannya belum ada ya, atau belum terpantik ini teman-teman ini. Oke, mungkin sebagai apa istilahnya apa namanya menjawab rasa kepenasaran saya dan rasa kekepoan saya gitu ya. Saya ingin mencoba sedikit memantik diskusi gitu ya, izin Pak Sukma dan Bu Novi gitu. Terkait ini, mungkin ini pertanyaan saya khususkan ke Bu Novi gitu ya, terkait dari apa yang saya tangkap dan saya fahami tadi kan, bagaimana BUMDes ini sebenarnya ingin mencoba mengadopsi cara pemikiran kebudayaan lokal yang ditransformasi menjadi suatu pengetahuan modern dan diadopsikan kepada sistem akuntansi keberlanjutan di BUMDes itu. Nah, karena ini adalah suatu konsep lokal, mungkinkah kira-kira Bu Novi, kan yang Bu Novi hari ini itu ada di Semarang ya, mungkinkah perspektif BUMDes lokal ini itu bisa diaplikasikan di luar daerah selain Bali gitu. Nah, kira-kira gimana itu Bu? Oke. Suara saya bisa kedengeran nggak ya sampai situ ya? Jadi soalnya saya Bisa sudah pindah lokasi, saya di jalan. Oke. As I said before, kalau prinsip Hita Karana ini similar dengan konsep yang ada di Islam gitu ya, bahwasanya ada hubungan yang baik dan harmonis antara manusia dengan Tuhan gitu ya. Hablum minallah, manusia dengan manusia, hablum minannas, dan juga hablum minal alam gitu ya, hubungan manusia dengan alam gitu. Dan saya juga percaya bahwa
setiap tempat gitu ya, setiap tempat mereka punya value mereka masing-masing, but believe me, setiap tempat itu value-nya juga tidak akan jauh-jauh dari eh, hubungan mereka secara secara apa ya, secara transendental dengan Tuhan gitu. Dan diawali dengan itu, diawali dengan eh, kepercayaan mereka kepada Tuhan, diawali dengan apa ya, penerimaan bahwa saya lahir dengan predikat sebagai pemimpin atau khalifah gitu ya, karena kita memang kontrak psikologisnya itu sebagai khalifah gitu ya, khalifah khalifah Allah di bumi. Maka setiap manusia yang berpikir, setiap manusia yang memiliki akal pasti akan eh, bertindak dan apa ya, berperilaku yang bertanggung jawab gitu, baik pada dirinya sendiri, pada manusia yang lainnya, dan juga dengan alam. Dan organisasi juga terdiri dari individu-individu tersebut yang semoga, saya sih yakin gitu ya, semua orang itu baik, nggak ada orang yang jelek gitu. Kalau lagi jelek itu lagi kilaf. Kalau eh, jeleknya lama ya berarti kilafnya lama gitu. Nah, konsep Trihita Karana ini bisa dibilang bahwa konsep ini adalah konsep yang bisa ditarik kemana saja, ditarik ke apa, ke daerah manapun, karena memang hubungannya adalah manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, manusia dengan alam, which is di setiap belahan dunia manapun mereka juga akan berhubungan dengan alam, mereka juga akan berhubungan dengan manusia lain gitu ya, mereka juga akan berhubungan dengan Allah gitu. Jadi memang tiga tiga unsur ini ada gitu. Dan hebatnya adalah Bali bisa menghidupkan tiga konsep ini secara eksplisit gitu. Jadi mereka itu bisa bisa mengeksplisitkan bahwa this is our value gitu. This is our value. Jadi kalau di sini kalau saya bilang adalah reputasi religius mereka kelihatan sekali. Reputasi religius mereka akan Trihita Karana ini main di segala sisi, bukan hanya di pariwisatanya, eh, bukan hanya di how they live, bukan hanya how they apa, react dengan apa yang terjadi gitu ya, tapi juga ternyata di dalam semua prinsip-prinsip yang mereka lakukan dalam keseharian. Misalnya contohnya tadi ya, akuntansi, bagaimana mereka menjalankan bisnis, ternyata mereka juga mengimplementasikan itu yang mungkin harus dipelajari dari saudara-saudara kita di Bali. Kalau prinsipnya Trihita Karana bisa diimplementasikan dimanapun, karena memang unsurnya ada di semua tempat gitu ya. Cuma people-nya bisa enggak? Nah, itu yang harus kita belajar dengan teman-teman di Bali. Karena memang orang Jawa jangan sampai hilang Jawa nih, orang Bali aja sampai hilang Bali nih gitu kan ya. Begitu kan seharusnya gitu ya. Jadi memang cultural religious reputation-nya jangan sampai hilang. Reputasi budaya yang religius ini jangan sampai hilang gitu. Begitu, Mas Nunu. Oke, baik. Terima kasih Bu Novi. Memang ya, tarikannya akhirnya ke tarikan religius yang dimana sebenarnya religius itu sebenarnya sangat mengajarkan kita untuk humanis, sayang lingkungan dan lain sebagainya. Oke, sebelum kita lanjut, ini ada Pak Nanang Setiawan sedang raise hand. Monggo silahkan Pak Nanang jika ingin ada yang didiskusikan. Ya, terima kasih Pak Moderator. Ini saya tertarik dengan topik ini, Pak Putu ya, Pak Sukma ya. Saya juga lagi riset juga tentang religiositas terkait tapi di perusahaan, terkait jadi apakah religiositas itu berhubungan untuk meningkatkan kinerja karyawan dengan moderasinya itu budaya Bali gitu. Jadi saya tertarik yang Trihita Karana itu sebetulnya itu dia berasal dari kearifan lokal Bali ataukah mungkin dari secara agama mungkin perspektifnya dari Hindu atau mungkin agama lain juga memiliki konsep yang sama. Karena kan di Bali itu kan kita bisa mendapatkan keberagaman agama di Indonesia itu salah satunya di Bali kan. Jadi 5 agama atau mungkin sekarang 6 gitu ya. Itu ada di sana semua lah. Bagaimana Trihita Karana itu di samping sebagai culture lokal, dia juga bisa menginternalisasi dari semua agama gitu, termasuk Islam gitu. Nah, itu seperti apa gitu. Saya ingin tanya di sana. Kemudian pertanyaan kedua terkait dengan situs atau latar dari apa namanya penelitian ini.
tadi kan belum disebutkan, ini apakah dalam satu BUMDes atau mungkin beberapa BUMDes yang ada di Bali? Jadi tadi belum disebutkan gitu. Kalau misalnya satu, apakah bisa dijelaskan bahwa konsep ini untuk semua Bali, BUMDes di semua Bali, apakah juga diterapkan dengan sama yang tadi temuan tadi ya? Kan tadi ditemukan bahwa di sana itu meskipun belum tahu konsep tentang keberlanjutan, tapi sudah terinternalisasi. Lah itu apakah di satu BUMDes ataukah di seluruh di Bali gitu? Itu yang tadi belum dijelaskan. Itu mungkin dua pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Nanang. Mungkin sebelum dijawab oleh penulis Bapak Sukma, saya mengingatkan kepada teman-teman, bagi teman-teman yang berminat untuk mempelajari lebih dalam, lebih detail dan tidak puas hanya dengan mengikuti forum Zoom pada malam hari ini, di room chat kita sudah share terkait cara pemesanan buku Trihita Karana ini sendiri dan juga manfaatkan promo selama acara ini berlangsung. Jadi pemesanan yang dilakukan ketika acara ini berlangsung akan mendapatkan diskon atau potongan harga. Oke, mungkin kepada Bapak Sukma langsung saja saya persilahkan untuk menanggapi pertanyaan dari Pak Nanang. Iya, terima kasih Kang Memo. Terima kasih juga jawaban yang luar biasa dari Bu Win tadi. Saya sepakat ya, itu juga menjadi jawaban untuk Pak Nanang. Terima kasih Pak Nanang atas pertanyaannya. Memang yang pertama Pak Nanang untuk pertanyaan dari Pak Nanang memang nilai-nilai dari Trita Karana ini kan bersifat universal ya Pak ya. Jadi Trita Karana ini kan sekarang kita pahami sebagai eh, pedoman hidup dari masyarakat Bali begitu. Jadi segala bentuk aktivitas dari masyarakat Bali itu siogianya berdasarkan dari Trita Karana. Nah, ketika itu menjadi sebuah pedoman hidup, maka seluruh aktivitas yang ada di masyarakat Bali, baik dari sisi ekonomi, pendidikan, kemudian hubungan sosial, kemudian pemerintahan itu berlandaskan dari nilai Trihita Karana. Nah, jadi kenapa kami yakin bahwa ini bisa diimplementasikan dari kepada organisasi bisnis? Karena yang pertama sudah banyak literatur yang membahas Trita Karana dari sisi organisasi bisnis, banyak riset dari sisi pariwisata, organisasi pariwisata, begitu bisnis pariwisata, dan kami melihat bahwa ketika ini menjadi way of life gitu dari masyarakat Bali, maka visi dan misi dari organisasi itu tentu harus berlandaskan Trita Karana, dan itu dibuktikan dengan beberapa BUMDesa begitu yang kami temukan, itu visi dan misinya itu sudah menuliskan bahwa menjadi organisasi bisnis yang berlandaskan Trita Karana dan seterusnya dan seterusnya. Jadi eh, saya melihat bahwa yang pertama ini bisa diimplementasikan dalam segala aspek, Pak Nanang, baik di segala daerah atau segala bentuk model riset begitu, karena nilai-nilai Trita Karana itu bersifat universal. Jadi tidak mengikat bahwa mohon maaf dia harus orang Bali atau dia harus beragama Hindu. Jadi apapun agamanya, apapun sukunya, nah itu dia mengikat dalam bentuk nilai-nilai universal. Jadi beberapa kearifan lokal di Indonesia pun sebenarnya kan juga memiliki visi dan misi yang sama ya dengan apa namanya dengan Trita Karana begitu. Jadi Pak Nanang bisa menggunakan Trita Karana atau kearifan lokal lain yang relevan begitu. Tapi kalau menggunakan Trita Karana argumentasinya tentu ini adalah konsep yang sebenarnya berbasiskan dari kearifan lokal ya, Pak Nanang. Dari apa namanya dari peradaban masyarakat Bali begitu. Jadi mereka menyusun sebuah konsep bagaimana membangun sebuah hubungan yang harmonis begitu. Jadi masyarakat Bali beranggapan bahwa hubungan harmonis itu dicapai di vertikal dan horizontal. Jadi vertikalnya itu dengan Tuhan, horizontalnya dengan manusia dan lingkungan begitu. Dan ini adalah tentu nilai-nilai universal yang bisa diimplementasikan kepada setiap manusia. Jadi di luar suku Bali atau di luar yang beragama Hindu, karena nilai-nilai ini kan juga ada di teman-teman Muslim, di saudara-saudara Muslim juga ada, di kearifan lokal di daerah lain juga ada. Jadi nilai-nilainya bersifat universal. Begitu Pak Nanang. Kemudian yang kedua, untuk riset ini saya menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain riset case study. Saya menggunakan multiple case study, ada 4 BUMDesa yang saya ambil. Karena kenapa saya menggunakan multiple case study? Karena dari hasil observasi wawancara yang saya temukan itu BUMDesa itu oleh pemerintah
khususnya di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa itu dibagi menjadi beberapa kategori gitu. Ada BUM Desa Maju, kemudian ada BUM Desa Berkembang, dan juga ada BUM Desa yang eh, baru berdiri begitu, Pak Nanang. Jadi eh, setelah berkonsultasi dengan pembimbing dan seterusnya, akhirnya dua BUM Desa saya ambil dari kategori maju dan dua BUM Desa saya ambil dari kategori berkembang. Jadi kami tidak menggunakan BUM Desa yang baru berdiri atau kurang dari 2 tahun karena mengingat mungkin sisi SDM atau tata kelola organisasinya belum bagus dan seterusnya. Jadi ada beberapa pertimbangan ketika mengambil kriteria untuk BUMDes yang akan kami teliti. Jadi kami menggunakan multiple case study, 4 BUM Desa, 2 BUM Desa kategori maju dan 2 BUM Desa kategori berkembang. Nah, secara umum memang BUM Desa ini kami anggap sudah mewakili dari Provinsi Bali begitu, karena tujuannya kan memang bukan untuk generalisasi ya, Pak Nanang. Jadi kami memang ingin mendapatkan pemahaman yang komprehensif begitu. Mungkin di riset berikutnya nanti kami akan ambil dari Bali Utara, mungkin BUM Desanya, dan dari Bali Selatan, karena perbedaan filosofi juga terjadi di Bali Utara dan Bali Selatan. Jadi memang untuk riset awal ini kami hanya ambil di satu kabupaten, di Kabupaten Buleleng di Bali Utara, begitu untuk melihat kerangka kerja awal saja. Nanti di riset berikutnya mungkin kita akan bisa bandingkan antara BUM Desa yang ada di Bali Utara dengan Bali Selatan, begitu. Karena kan secara pemikiran, kemudian secara filosofi mungkin ada sedikit perbedaan antara di BUM Desa di Bali Utara dan di Bali Selatan. Jadi seperti itu Pak Nanang, semoga membantu gitu, dan jika nanti Pak Nanang mungkin tertarik melanjutkan riset ini juga saya sangat mendukung begitu Pak. Oke. Terima kasih Pak Nanang atas pertanyaannya Pak. Baik, terima kasih atas tanggapannya, Pak Sukma. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Ini ada pertanyaan di room chat dari Bapak Kurniawan yang hari ini sedang menempuh doktoral studi antar iman pasca UIN Yogyakarta gitu. Pertanyaannya izin saya bacakan. Konsep Trihita Karana adalah konsep yang mapan, namun kalau kita lihat implementasinya masih perlu dipertanyakan. Riset ekoteologi biru di Desa Celekuk Bawang, konsep bersama alam perlu dipertanyakan sepertinya adanya PLTU Desa Celekung Bawang. Banyak membawa kemiskinan di sekitar PLTU, pohon rontok, pencemaran, dan lain-lain. Dan sekarang reklamasi di Bali juga jadi problem tersendiri. Bagaimana respon narasumber? Nah, mungkin di sini saya juga ingin meminta tanggapan dari Bu Novi ya selaku pembedah, karena memang apa yang sedang kita diskusikan pada malam hari ini adalah menurut saya ya, suatu alternatif yang dimana kita sedang mencoba sedikit melawan mungkin akuntansi yang terlalu kapitalis atau memang paradigma kapitalis itu sendiri. Pasti kan ada tantangan-tantangan dalam implementasinya itu sendiri, sama seperti apa yang ditanyakan Bapak Kurniawan. Nah, mungkin untuk pertama saya silakan ke Pak Sukma dulu deh untuk menanggapi. Silakan. Ini ada chat dari Pak Nanang, ternyata sedang juga pendidikan. Nanti saya siap membantu Pak Nanang, jadi silakan bisa kontak Pak. Terima kasih. Ya, makasih Pak Sukma. Siap Pak Nanang. Semoga sukses Pak studinya. Amin. Kemudian pertanyaan dari Pak Kurniawan, sudah sedang juga doktoral di Jogja, UIN Jogja. Semoga lancar juga Pak. Ini tampaknya beliau juga banyak mengikuti isu-isu di Bali begitu. Jadi terima kasih banyak Pak. Memang permasalahan di di Bali sekarang kan terkait pariwisata itu ya Pak ya. Bagaimana di satu sisi memang salah satu sumber pendapatan Bali kan dari pariwisata ya Pak ya. Begitu besarnya, begitu eh, penopang begitu untuk perputaran ekonomi di Bali. Tapi di satu sisi juga kita harus melihat bahwa alam Bali kan memiliki titik ya dari hasil interview yang saya pahami begitu dari Direktur BUM Desa, mereka melihat bahwa alam itu punya titik titik keseimbangan yang tidak bisa untuk kita eksploitasi lagi lah, begitu istilah dari beberapa Direktur BUM Desa yang saya wawancara begitu.
Nah, memang karena ini seperti di PLT Celukan Bawang ya, kemudian di reklamasi di Bali kan memang isu finansial atau kebutuhan energinya menjadi isu yang krusial juga. Tapi saya lihat memang ya dan ada banyak lumba-lumba juga ya yang mungkin Pak Kurniawan ini juga pernah ke Pantai Lovina begitu, jadi ada wisata lumba-lumba dan mereka menjauh karena ada PLTU dan itu memang menjadi hal yang banyak juga didiskusikan begitu. Tapi dari beberapa direktur BUMDesa yang saya pahami, Pak, mereka memiliki pemikiran yang berbeda dengan sebagian besar mungkin pemangku kepentingan dan pemangku bisnis di Bali begitu. Mereka melihat bahwa mereka berbisnis dengan ruang hidup mereka, Pak, gitu. Jadi seperti ini. Saya adalah orang asli desa begitu ya. Kemudian saya dimintai tanggung jawab gitu menjadi pengelola BUMDes yang salah satu tujuannya untuk mendapatkan pendapatan asli desa dengan melakukan maksimalisasi begitu potensi-potensi yang ada di desa. Nah, salah satu potensi desa itu kan air ya. Kita tahu bahwa banyak BUMDesa di Bali itu yang melakukan bisnis air gitu. Jadi mereka punya sumber daya air, mereka mengelola air, kemudian dari apa namanya dari bisnis air itu mereka mendapat pemasukan dan seterusnya. Nah, hampir semua direktur BUMDesa yang saya wawancara itu memiliki pesan yang sama yang saya dapat bahwa mereka berbisnis dengan ruang hidup mereka sendiri begitu. Artinya eh, mereka ketika mereka tinggal di desa begitu dan mendapatkan uang dari desa, tentu tidak akan ada keinginan dari mereka untuk terlalu merusak desa begitu, hanya untuk urusan mendapatkan finansial. Karena ketika mereka mengeksploitasi desa terlalu besar, uangnya banyak begitu, tapi ruang hidup mereka hilang begitu, Pak. Nah, mereka menjadikan istilah ruang hidup itu menjadi salah satu pegangan mereka begitu. Jadi mereka tidak akan mengeksploitasi alam terlalu besar demi arus kas masuk. Arus kas masuknya banyak begitu beberapa tahun, 5 tahun, 10 tahun, tapi sumber daya alam mereka habis lebih cepat begitu. Sehingga anak-anak mereka generasi muda di desa itu tidak mendapatkan sumber daya air yang lebih kualitasnya sama dengan yang dinikmati saat ini. Nah, konsep sustainability kan intinya di sana. Bagaimana sumber daya alam yang hari ini dinikmati oleh generasi sekarang itu bisa dinikmati juga oleh generasi berikutnya dengan kualitas yang sama atau bahkan lebih begitu. Nah, itulah beberapa kearifan lokal itu menjaga mereka dari sisi itu, Pak Kurniawan ya. Nah, inilah yang saya lihat berbeda begitu dengan pengelolaan Bali Selatan yang apa pariwisata di Bali Selatan yang eksploitasi air tanahnya berlebihan, kemudian pajak air tanahnya memang besar, tapi kan sekarang terjadi penurunan tanah begitu ya di isu di Bali Selatan, kemudian apa namanya ketersediaan air tanahnya menjadi berkurang dan seterusnya. Nah, itulah perspektif baru yang saya dapatkan ketika banyak berbincang dengan direktur BUMDesa. Karena mereka merasa bahwa ketika mereka mengeksploitasi alamnya terlalu besar, maka ruang hidup mereka akan rusak begitu. Nah, beberapa mungkin seperti PLTU ini kan manajemennya nggak ada di Bali begitu ya, nggak tinggal di wilayah itu kan, atau yang mereklamasi hotel itu kan tinggalnya nggak di sana begitu, tapi mereka mungkin tinggalnya di luar Bali. Nah, itu kan investasi yang masuk ke Bali dan ketika alamnya rusak kan bukan mereka yang merasakan begitu. Nah, berbeda ketika di BUMDesa, ketika alam itu rusak maka manajemen BUMDesa sendirilah yang merasakan begitu. Nah, di sanalah kami meyakini bahwa ternyata implementasi dari sebuah sustainability itu harus menyangkut ruang hidup mereka. Mereka harus tahu dulu resikonya, setelah itu baru mereka mau melanjutkan atau menerapkan sustainability. Nah, itu salah satu yang saya temukan dari BUMDesa. Kemudian Pak Kurniawan juga ada chat kalian ada pecah pro kontra dan ya karena ini kan perilaku Pak ya mungkin ada yang dapat suap, ada gratifikasi dan seterusnya. Mungkin itu ranah dari etika dan moral gitu. Tapi dari pengalaman saya berbincang dengan teman-teman di BUMDesa itu, mereka tidak akan mengutamakan terlalu besar finansial demi eksploitasi alam yang berlebihan. Karena sekali lagi itu adalah ruang hidup mereka dan mereka tidak akan mungkin merusak ruang hidup yang tidak hanya ditinggali oleh mereka saja, tapi untuk anak cucu ke depannya. Jadi begitu Pak eh, Kurniawan di. Jadi semoga ya Pak Tirta Amarta air kehidupan ya. Jadi kan banyak cerita-cerita atau folklore di Bali itu yang sangat mengagungkan air ya Pak ya. Apalagi air itu kan salah satu sumber begitu dari banyak upacara agama, upacara adat di Bali begitu Pak. Jadi banyak cerita adat yang berkaitan dengan air begitu, banyak kearifan lokal yang memuja air dan seterusnya karena selain apa namanya
Selain sebagai sumber kehidupan kan juga air itu adalah sarana upacara ya dalam konteks agama Hindu di Bali. Jadi begitu airnya tercemar atau airnya dan rusak begitu, nah itu akan sangat berdampak begitu pada kelangsungan tidak hanya kehidupan sosial tapi juga kehidupan keagamaan di Bali begitu Pak. Kemudian eh, untuk menengahi ya Pak ya ekonomi kapitalis dan berkelanjutan agama dan ekonomi. Nah ini pertanyaan yang sangat sangat berat ini ya. Bagaimana kalau menengahi, tentu ini jawabannya ada di pemangku kebijakan ya Pak ya. Kita di akademisi kan hanya memberikan ruang untuk diskusi ya Pak ya. Ada hasil riset gitu. Dan kebetulan juga hasil riset ini saya serahkan juga ya Pak ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa begitu sebagai wakil dari pemerintah kabupaten. Nah, nanti mungkin akan ada FGD mungkin terkait dengan implementasinya di BUMDesa dan seterusnya. Jadi memang kalau untuk menengahi ini tentu pemangku kebijakan ya Pak ya yang lebih berwenang begitu, karena saya di akademisi kan kita bicara ideal ya Pak ya. Di akademisi itu kan bicara ideal dan tentu realitas pengambilan kebijakan di lapangan tentu tidak tidak bisa ideal begitu karena ada banyak banyak hal yang dipertimbangkan begitu oleh pemerintah daerah atau pemangku kebijakan dan seterusnya. Nah, jadi mungkin nanti bisa Bapak tanyakan ke pemangku kebijakan karena antara kalau kita sudah bicara uang itu kan terkadang beberapa logika gitu ya Pak ya itu bisa hilang begitu. Nah, itu juga salah satu hal yang perlu kita pertimbangkan begitu Pak. Nah, jadi dan di Bali kan sekarang juga ada pro kontra, ada yang setuju pengembangan hotel baru, ada yang menolak dan seterusnya dan itu karena masalah uang kan kita juga susah ya Pak ya. Nah, itu mungkin pemangku kebijakan ya Pak ya atau pemangku kepentingan lah yang mampu menjawab begitu Pak. Iya. Oke, Kemudian baik. Oh, lanjut. ya, Silakan. masih satu lagi nih, sudah rusak Silakan. lautnya, bagaimana follow up pengembalian alam. Nah, ini memang kebetulan di kampus saya Pak, di Universitas Pendidikan Ganesha itu ada program studi budidaya perairan ya Pak ya. Nah, itu juga punya riset untuk terumbu karang Pak. Nah, itu sudah dilakukan. Kemudian BUMDesa apakah bisa mengembalikan perbaikan? Nah, mungkin saya belum tahu ya Pak ya terkait BUMDesa yang bergerak di sektor maritim. Beberapa BUMDesa di Bali itu punya bisnis yang spesifik ya Pak ya. Ada yang bisnisnya spesifik di pariwisata, yang bisnisnya di maritim spesifik. Nah, kalau di maritim ini saya belum bisa menjawab ya Pak ya. Kalau dikatakan apakah bisa mengembalikan perbaikan, saya juga belum menemukan ada BUMDesa yang merusak alam gitu, kemudian mereka berupaya untuk mengembalikan perbaikannya. Nah, itu belum saya temukan Pak. Mungkin jadi ide riset nih Pak. Mungkin saya cari BUMDesa yang apa namanya punya ide untuk mengembalikan kerusakan alam, nah kita bisa teliti gitu. Jadi pertanyaan terakhir saya belum bisa jawab ya Pak ya, apakah bisa mengembalikan perbaikan ya Pak ya, karena belum saya temukan begitu Pak. Nanti kalau saya temukan mungkin bisa jadi ide riset begitu. Oke, terima kasih banyak Pak atas pertanyaannya. Oke, terima kasih semoga bermanfaat ya Pak. Oke, baik. Terima kasih atas tanggapannya Bapak Putu, Bapak Putu Sukma. Nah, di tengah diskusi kita yang menghangat pada malam hari ini, saya juga ingin dengar nih, teman-teman ingin dengar pandangan dari Bu Dr. Novi terkait Siap. masalah-masalah yang barusan kita diskusikan. Oke. Silakan Mbak, Bu Novi, mohon maaf. Nggak apa-apa dipanggil Mbak juga saya suka. Keren ini Pak Kurniawan ya tadi yang bertanya. Banyak banget pertanyaannya luar biasa. Nanti kalau misalnya saya jawab dan masih belum memuaskan, silahkan bisa nanti untuk ah, kita selesaikan secara ada di luar diskusi malam hari ini. Ah, jadi konsep Trihita Karana ini memang merupakan gagasan yang memang sebetulnya sudah luar biasa gitu ya. Tapi implementasinya ini di lapangan seringkali tidak sesuai dengan prinsip tersebut. Kaitannya kembali lagi ini adalah tentang mindset dan juga perilaku manusia. Seperti as I said ya tadi ya gitu. Kadang konsepnya sudah benar nih, pendidikan agamanya sudah benar nih, tapi ada unsur kilaf gitu ya. Ada unsur kilaf, ada unsur ajakan yang buruk gitu ya. Kalau kilafnya sekali nggak apa-apa. Kalau kilafnya sustainability kilaf gitu ya. Nah, itu yang perlu apa ya perlu perlu pembinaan gitu ya. Nah, kasus di Desa Celukan Bawang itu ya memang eh, contoh nyata ya PLTU di sana itu yang seharusnya kontribusi pada kesejahteraan masyarakat tapi ternyata justru menimbulkan masalah lingkungan.
Dan ini juga bukan hanya di situ sebetulnya. I believe dimanapun juga hanya sama gitu. Karena apa, kembali lagi yang ngurusin PLTU itu bukan robot yang mereka tidak memiliki keinginan gitu, tapi manusia gitu ya. Nah, hal ini tentunya praktik-praktik yang seperti ini tentunya memang bertentangan dengan prinsip palemahan yang dimana hubungan harmonis antara manusia dan alam harusnya dijaga gitu. Jadi em, reklamasi di Bali juga misalnya ini menimbulkan perdebatan yang serius. Bukan hanya di Bali, di Semarang pun juga ya Pak. Di Jepara apalagi kita sudah kehilangan satu desa nih di Jepara gitu ya. Nah, di satu sisi reklamasi dianggap dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, tapi di sisi lain dampaknya terhadap lingkungan masyarakat lokal juga sangat signifikan. Nah, ekosistem laut terancam, kemudian masyarakat juga seringkali tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Nah, ini bertentangan dengan prinsip Pawongan yang menekankan pentingnya eh, keterlibatan manusia dalam kesejahteraan sosial. Nah, oleh karena itu kita bisa nyimpulin bareng-bareng nih kalau Trihita Kirana meskipun ini merupakan apa ya value yang sangat kuat yang sudah mengakar dalam masyarakat Bali dengan sangat kuat dan juga di masyarakat dimanapun gitu ya dengan konsep hablum minanas, hablum minallah dan hablum minal alam gitu ya kan hampir sama gitu. Penerapannya masih perlu dievaluasi secara mendalam. Pemerintah dan pihak terkait harus memastikan bahwa pembangunan ekonomi sejalan dengan prinsip keberlanjutan. Kemudian menjaga keseimbangan antara kepentingan lingkungan dan juga masyarakat, kesejahteraan masyarakat. Kemudian eh, tentunya tanpa tanpa tindakan nyata konsep ini hanya takutnya gitu ya hanya akan menjadi slogan tanpa dampak yang berarti di lapangan jika implementasinya seperti yang PLTU tadi gitu ya. Nah, jadi perlu ada kebijakan yang tegas di sini. Pemerintah memang harusnya memang berperan sebagai apa? Sebagai fasilitator, sebagai pendamping, juga sebagai pengawas gitu ya. Jadi konsep harmonisasi ini tidak hanya sebagai wacana gitu. Salah satu langkahnya memang sudah ada SDGs gitu guys. Terus ada dinas-dinas terkait yang tentunya mereka juga menjalankan program dan kegiatan yang memang sudah tertata sedemikian rupa gitu ya. Ini ada Permendagri 79 ya Bapak ya. Di mana di dalamnya itu semua sub kegiatan dan kegiatan dari pemerintah itu semuanya sudah mengarah ke SDGs gitu. Nah, kalau menurut kami benar tadi yang Pak Suksma utarakan gitu ya. Salah satu cara untuk menengahi atau mengintervening gitu ya, tarik menarik ini adalah kita harus cari titik temunya dulu nih antara nilai-nilai agama dan prinsip ekonomi yang berkelanjutan. Banyak sekali agama yang menekankan pentingnya menjaga keseimbangan alam, menjaga hubungan sosial yang baik, berbuat adil dan bertanggung jawab. Semua agama pasti mengajarkan hal yang sama gitu. Tidak ada agama yang mengajarkan yang buruk gitu ya. Nilai-nilai ini sebetulnya juga apa ya sejalan dengan prinsip ekonomi berkelanjutan yang tujuannya pastinya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial dan juga kelestarian lingkungan. Nah, tapi di sini lagi-lagi Bapak peran regulasi gitu ya. Peran regulasi jadi manusianya itu nggak bisa jalan sendiri karena ini kaitannya juga dengan mindset, dengan keinginan gitu ya. Keinginan manusia itu kadang-kadang tidak terbendung gitu ya. Nah, itu peran regulasi dan kebijakan pemerintah ini sangat penting dalam menciptakan keseimbangan ini. Benar kata Pak Suksma. Kita nggak bisa jalan sendiri, kita punya pemerintah gitu ya. Em, dengan dengan demikian, gimana nih intervensi pemerintah eh, dalam rangka untuk mendorong integrasi nilai-nilai agama atau value-value tersebut ke dalam dunia bisnis, ke dalam praktek berkelanjutan dan lain sebagainya. Begitu Pak Mas Nunu, Pak Sukma dan juga Pak Kurniawan. Dan mohon maaf, em, saya tidak bisa open cam karena saya lagi di jalan. Ini saya melanjutkan perjalanan menuju ke Sragen. Gitu. Begitu Bapak. Oke, baik, terima kasih atas tanggapannya Ibu Novita. Oke, semakin menghangat ya sebenarnya diskusi kita pada malam hari ini, tapi mohon maaf karena kita memang keterbatasan waktu pada diskusi pada malam hari ini. Jadi mungkin diskusi lebih lanjut bisa kita adakan di forum-forum non formal, kopi-kopian atau gimana lah. Nanti Silakan dengan monggo senang hati. gitu. Oke, mungkin untuk menutup agenda pada malam hari ini saya persilahkan ke
Bapak Sukma, Ibu Novita untuk memberi closing statement-nya masing-masing. Saya persilahkan ke Ibu Novita dulu. Nah, apakah Ibu? Oke, lupa belum tak unmute. Oke, Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya, kakak-kakak, adik-adik semuanya. Jadi em, kalau kita lanjutin nih, kalau kita lanjutin bakalan sampai jam 12 nih. Pak Pamungkas, Pak Kurniawan sepertinya masih belum puas gitu ya, dan masih banyak pertanyaan di kolom chat. Silahkan nanti untuk bisa menghubungi Pak Suksma aja. Pak Suksma aja gitu. Ah, Jadi biar diselesaikan secara adat gitu ya. Kalau kita terusin sampai malam nih. Burung gelatik pakai cuka. Pak Suksma yang baik, saya suka. Dan kebetulan malam hari ini saya dapat insight yang luar biasa. Juga semoga teman-teman juga seperti itu, bahwasannya begini. eh, Bro and sis gitu ya. Kalau kerja nih jangan cuma cari cuan gitu. Intinya adalah kita harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita dapat gitu ya, apa yang kita pakai, apa yang kita makan gitu. Kita harus bisa mempertanggungjawabkan bukan hanya sama manusia, tapi juga sama Tuhan gitu ya. Dan kemudian juga kita harus benar-benar ninggalin sesuatu gitu. Kalau gajah meninggalkan gading, kita sekarang harus meninggalkan lingkungan yang lebih aman untuk ditempati oleh penerus kita. Kemudian lebih dari itu, bahwasanya dalam hidup kita harus memiliki value. Value ini adalah identitas diri kita. Kalau kita tidak memiliki identitas, maka kita tidak akan pernah bisa dipanggil karena kita tidak akan pernah mempunyai nama gitu ya. Identitas ini adalah baju kita, zirah kita, ini adalah merupakan nama bagi kita gitu ya. Citra kita, reputasi kita, identitas ini adalah value-value kita yang kita pakai, kita ugemi gitu ya. Nah, disinilah eh, reputasi kultural ini benar-benar harus mengakar gitu ya. Dan saya percaya jika teman-teman semuanya dan kita dan juga saya sendiri tentunya gitu ya, ketika kita berangkat dari keyakinan bahwa semua yang kita lakukan pasti nanti akan ada dampaknya gitu ya, bagi kita, bagi orang lain, bagi alam, tentunya kita akan melangkah dengan lebih hati-hati. Begitu Pak Nunu, Pak Suksma, dan juga teman-teman semuanya. Selamat melanjutkan malam minggu dan sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Terima kasih Ibu Novita. Langsung lanjut ke Bapak Sukma. Terima kasih Kang Nunu. Mohon maaf saya tidak tidak punya pantun, jadi untuk pantun saya serahkan ke Bu Win saja. Jadi pantunnya sudah punya stok banyak Siap. gitu Bu. Jadi kebetulan saya tidak punya pantun, jadi saya serahkan ke Bu Win aja. Dan penutup saya juga menjawab pertanyaan dari Pak Kurniawan juga ya, jenis ekonominya dari hasil riset saya di buku ini. Mungkin nilai apa ekonomi yang bisa kita pakai itu adalah ekonomi yang sesuai dengan karakteristik jati diri kita ya, seperti kolaborasi, kemudian pemahaman terhadap nilai-nilai budaya dan seterusnya, kearifan lokal yang berkembang dan seterusnya. Dan BUMDesa sudah menerapkan itu, Pak. Jadi dia eksistensinya itu tidak hanya ekonomi konvensional, tapi dia melampaui itu. Dia tidak melakukan eksploitasi alam terlalu berlebihan untuk arus kas masuk. Jadi dia sudah mendobrak apa ya, prinsip-prinsip akuntansi, prinsip-prinsip ekonomi gitu, atau prinsip yang rasional gitu. Kalau manajemen yang rasional kan dia punya sumber daya alam yang besar gitu, maka mereka akan berpikir bagaimana maksimalisasi profit dari sumber daya alam itu. Nah, direktur-direktur BUMDesa yang saya wawancara itu sudah berpikir lebih jauh dari itu. Jadi prinsip ekonomi yang mereka pakai itu tidak hanya berdasarkan konvensional gitu, tapi juga berdasarkan pemahaman bahwa sumber daya alam itu harus dijaga karena itu adalah ruang hidup mereka dan juga ruang hidup dari anak cucu mereka begitu. Nah, itulah menurut saya prinsip-prinsip ekonomi yang bisa kita pelajari dari BUMDesa. Dan itulah yang mungkin nanti bisa diimplementasikan dalam konteks perusahaan publik atau perusahaan yang lebih besar kan di Indonesia. Dan saya berharap semoga buku ini juga bisa memberikan ide riset untuk ibu bapak sekalian. Mungkin nanti bisa mengembangkan seperti ini di daerah lain begitu dengan kearifan lokal yang lain, atau mau mengimplementasikan kerangka kerja ini dan seterusnya. Dan semoga ini juga bisa membantu ibu bapak yang mempelajari akuntansi keberlanjutan begitu, semoga bisa menjadi
bahan atau sumber bacaan sehingga membuat sudut pandang baru begitu yang nantinya bisa dibahas, didiskusikan lebih lanjut di masa depan. Dan kami, saya, Ibu Ningsih dan Prof. Ciptoadi sangat membuka ruang diskusi jika kiranya ada Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait buku ini dan juga membuka kesempatan kolaborasi penelitian di masa depan begitu. Ini ada satu lagi pertanyaan ini dari Pak Kurniawan nih. Eh, Istilahnya apa ya? Mungkin ekonomi sirkular atau ekonomi yang berbasiskan keberlanjutan mungkin ya Pak, yang mungkin yang harus kita cari istilah barunya ya. Kalau kita pakai ekonomi yang sekarang kan eh, tidak ada kebaruannya ya. Jadi kita di riset itu kan kita harus menemukan pemikiran baru, istilah baru, konsep baru sehingga sains itu kan bisa terus berkembang. Jadi ketika kita mempertanyakan sains gitu, maka kita akan membuat sains itu semakin berkembang begitu. Mungkin dari saya demikian Kang Nunu. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Ibu Anggraini dan Ibu Dwi dari penerbit Peneleh yang telah memberikan kesempatan untuk forum ini. Semoga nanti buku-buku berikutnya dari kami bisa diterbitkan ya Bu, dan mungkin Pasti mungkin tunggu. ada diskon ya Bu untuk buku Oh, kedua begitu. ya, Mungkin ada diskon ya, untuk buku ya. kedua, buku ketiga dan seterusnya begitu Bu. Sehingga kami sebagai akademisi memiliki motivasi untuk menulis dan semoga ide-ide kami ini bisa dibaca dan bisa memberikan perspektif baru, dan semoga buku-buku yang dihasilkan dari penerbit Peneleh bisa membawa berkah ya Bu, dan membawa ide baru untuk akademisi khususnya di Indonesia. Terima kasih banyak kepada penerbit Peneleh. Semoga bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Nggih. Terima kasih Kang Nunu. Saya kembalikan ke Kang Nunu. Nggih. Terima kasih. Baik, terima kasih atas closing statement-nya dari Bapak Sukma dan Ibu Win Novita. Ibu Win sedang ada di perjalanan, semoga selamat sampai tujuan, hati-hati di jalan gitu. Oke, memang apa yang sedang kita diskusikan pada malam hari ini, teman-teman Bapak Ibu, dari awal hingga akhir merupakan suatu bentuk ikhtiar kita ya, ikhtiar kita untuk memperjuangkan, membawa tanah air kita Indonesia ini ke posisi-posisi atau ranah-ranah yang lebih mapan atau lebih baik. Kalau kita menggunakan istilahnya di Peneleh itu, kita membawa Indonesia, ikhtiar kita untuk mewujudkan Indonesia yang Zelvestur gitu ya, atau yang berkemandirian gitu. Nah, saya kira apa yang sedang kita diskusikan tadi itu ya merupakan ikhtiar itu, dan kita yakini bahwasanya semua yang kita lakukan tidak sia-sia gitu ya, pada akhirnya akan membuahkan hasil itu sendiri. Oke teman-teman, sebelum saya akhiri, saya ingatkan lagi kepada teman-teman Bapak Ibu yang memang berminat untuk memiliki dan mempelajari lebih dalam terkait buku Trihita Karana ini, bisa langsung memesan di penerbit Peneleh, yang dimana link pembeliannya sudah kita share di grup chat Zoom ya, nanti pun juga akan di-share di grup peserta juga ada. Oke, mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya bawakan. Mohon maaf pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih banyak atas ilmunya dari Ibu Iwin, dari Pak Sukma. Semoga malam hari ini ide-ide kita, gagasan-gagasan kita dicatat oleh Allah dan akan menjadi suatu wujud nyata atau implementasi nyata untuk Indonesia ini gitu. Saya akhiri, bila ada kurangnya saya mohon maaf. Selamat beristirahat Bapak Ibu, teman-teman, selamat melanjutkan bermalam minggunya. Billahi wasabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih Kang Nunu, Bu Anggraini, Bu Dwi. Terima kasih Terima kembali Pak kasih. Putus.